Maaf ya, saya menggunakan kata-kata dalam Injil. Injil juga kitab suci. Maaf ya, yang agak alergi nggak apa-apa, lupakan aja. Tapi ini saya sangat tertegun dengan kata-kata Injil. Begini dalam Injil, kamu saja yang jahat. Ketika anakmu minta roti, pasti tidak dikasih batu. Ya, jadi kajian-kajiannya Saiful Karim ini juga berdasarkan kitab Injil. Ustadz Saiful Karim adalah salah seorang ustadz yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di sosial media. Dia dianggap sesat oleh beberapa kalangan umat muslim karena kajiannya dianggap kontroversial. Bahkan dari MUI sampai Kemenak itu melarang umat Islam untuk mengikuti kajiannya Ustadz Saiful Karim. Tak cukup sampai di situ, bahkan juga dikabarkan bahwa Ustadz Saiful Karim ini juga telah dilaporkan ke polisi oleh beberapa kalangan muslim karena dianggap ceramahnya atau dakwahnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka percayai. Waduh, lapor lagi ya. Seperti sudah menjadi budaya saja ya, kalau ada oknum tertentu yang tidak disukai oleh umat muslim, pasti selalu akan dilaporkan kepada pihak berwajib. Sebenarnya kalau memang Ustadz Saiful Karim ini dianggap sesat, ya tinggal dibantah aja narasinya, bukan malah main lapor-lapor. Saya juga nggak yakin sih kalau sampai Ustadz Karim ini dilaporkan polisi lalu diproses secara hukum, kayaknya nggak ada hukum pidananya untuk bisa menahan Ustadz Karim ini. Nah, salah satu dakwah yang pernah dikritik oleh beberapa kalangan muslim tertentu itu adalah ketika Ustadz Saiful Karim ini dia pernah mengutip salah satu ayat di dalam Alkitab yang dia sampaikan di dalam pengajiannya, dan video ini direction oleh salah satu YouTuber Islam yang bernama Dodi Sefriadi. Mari kita lihat langsung seperti apa videonya. Saya iseng-iseng coba ketik di pencarian TikTok Saiful Karim Injil. Ternyata menemukan video-video Saiful Karim yang juga berbicara tentang kitab Injil nih. Coba kita simak ya. Maaf ya, saya menggunakan kata-kata dalam Injil. Injil juga kitab suci. Maaf ya, yang agak alergi nggak apa-apa, lupakan aja. Tapi ini saya sangat tertegun dengan kata-kata Injil. Begini dalam Injil, kamu saja yang jahat. Ketika anakmu minta roti, pasti tidak dikasih batu. Ya, jadi kajian-kajiannya Saiful Karim ini juga berdasarkan kitab Injil katanya ya. Di sini ada captionnya. Ternyata tafsirnya berdasarkan Injil, teman-teman ya. Baik, kita akan meluruskan statement dari Dodi Sefriadi di dalam video ini yang dia tujukan kepada Ustadz Karim. Yang pertama, dia mengatakan bahwa kajian Ustadz Saiful Karim ini tafsirnya berdasarkan Injil, dan sepertinya dia keberatan akan hal itu ya. Saya pikir ini bukan tafsir ya, tapi Saiful Karim ini dia mengutip bukan untuk menafsir salah satu ayat di dalam Injil yang membuat dia tertegun, yaitu di dalam Matius pasal 7 ayat 7-11 ya, yang berbicara tentang pengabulan doa. Intinya adalah ayat ini mengingatkan kepada kita, jikalau seorang ayah yang jahat saja akan memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga tentu juga ia akan memberikan yang baik kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Gak ada yang salah sih sebenarnya, karena pengajaran ini adalah pengajaran yang bersifat umum dan praktis, bukan bersifat doktrinal, karena siapapun pasti akan setuju dengan pesan yang disampaikan lewat ayat ini yang mengacu kepada sifat Allah yang baik dan juga Maha Pengasih. Jadi sekali lagi saya pikir Ustadz Saiful Karim ini dia bukan menafsir tetapi mengutip ayat untuk diambil hikmahnya, diambil pelajarannya kepada umat. Jadi lucu aja kalau ada umat muslim mempermasalahkan kutipan Saiful Karim ini, sementara di sisi lain ini ya kita melihat ada tafsir Kemenak yang memakai ayat-ayat Injil yang kemarin itu sempat ramai dibahas oleh Elia Miron agar direformasi, tetapi yang diserang oleh umat muslim itu justru Elia Mironnya. Harusnya kalau kalian mau pakai standar yang sama, ya serang dong itu Kemenak, bukan Elia Mironnya diserang. Karena Kemenak telah mengutip ayat-ayat di dalam Alkitab dan menafsirkannya sebagai pendukung di dalam tafsir Al-Quran. Nah kalau ini namanya baru jelas-jelas menafsirkan, bukan sekedar mengutip. Apalagi Kemenak dia sudah mencampur adukan dengan cara memakai ayat di dalam Injil untuk dipakai sebagai tafsir pendukung di dalam tafsir Al-Quran. Ayolah berpikir cerdas, masa Ustadz Saiful Karim yang hanya mengutip kalian permasalahkan, tetapi Kemenak malah kalian bela, dan Elia Miron yang kalian permasalahkan. Kan kocak ya, kenapa selalu pakai standar ganda?
Dalam Islam itu Al-Quran dan hadis tidak kurang pencerahan di dalamnya. Pencerahan akidah, pencerahan akhlak, pencerahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran itu sudah lengkap dan saya rasa tidak perlu mengambil dari kitab-kitab lain lagi. Lagi pula diturunkannya Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW itu penutup ajaran-ajaran yang sudah lalu, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang benar, yakin nih Al-Quran dan hadis itu tidak kurang dan sudah lengkap. Dan tidak perlu mengambil dari kitab-kitab yang lain. Kalau memang seperti itu adanya, harusnya kalian protes dong ke Kemenak yang memakai ayat Injil sebagai pendukung tafsir Quran. Kan katanya Quran dan hadis kalian sudah lengkap. Ngapain lagi kutip-kutip ayat di dalam Injil? Terus kalian juga harusnya protes dong kepada para polemikus seperti Ustadz Kenama, seperti Juma, Nandar, Irena Handono, banyak polemikus-polemikus lainnya yang suka mengais-ngais ayat-ayat di dalam Bible, di dalam Alkitab untuk mencari pembenaran, untuk mencari nubuatan tentang nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Katanya sudah lengkap, kok malah masih mengais-ngais ayat di dalam Bible? Bahkan bukan hanya itu, kalian juga harusnya protes dong kepada para polemikus yang suka mencari ayat-ayat di dalam Alkitab untuk dijadikan pembenaran bahwa Yesus tidak disalibkan, tetapi Yudas Iskariot yang disalibkan. Padahal nama Yudas Iskariot kan tidak ada di dalam Al-Quran. Kenapa cari-carinya di dalam Bible? Kan katanya sudah lengkap. Jadi pertanyaannya simple sih. Kalau memang Al-Quran dan hadis itu sudah lengkap, kenapa banyak polemikus Islam yang mencari pembenaran lewat kitab sucinya agama Kristen? Harusnya malu dong, ngaku-ngaku sebagai kitab yang lengkap dan sempurna, tetapi masih mencari pembenaran dan masih mengais-ngais ayat di dalam kitab suci agama Kristen. Otaknya di mana? Ayolah, mari kita belajar berpikir kritis ya. Jangan cuma sekedar mengklaim sebagai kitab yang lengkap dan yang sempurna, tetapi kenyataannya masih memerlukan dan masih mengais-ngais ayat di dalam kitab suci agama Kristen untuk melakukan pembenaran. Oke teman-teman, kita baca beberapa komentar dari netizen ya, karena komentarnya seru-seru semua nih. Komentar yang pertama datangnya dari Gusti Santi Dewi. Kami yang beragama Islam bukan melarang orang ceramah, tapi kalau menyeleneh dan menyimpang dari Islam itu jelas salah. Kalau pendeta atau pastor tentang agamanya sendiri, dan kalau Islam tentang agamanya sendiri juga. Tapi Saiful ini menyimpang, jadi jangan kamu mengatakan kami umat muslim dikit-dikit lapor. Justru kitab kami sempurna karena menyempurnakan kitab yang terdahulu seperti Zabur, Taurat, Injil. Itu semua pada dasarnya berisi tentang mengesahkan Allah SWT, dan kalian non-muslim harus paham itu bukan kami mencomot kitab lain. Ya, ini komentar dari Gusti. Ya, komentar yang berikut dari Botaker Ganteng. Katanya Alkitab adalah kitab palsu, tapi kok yang mengklaim Alkitab umat Kristen dan Katolik itu palsu selalu kalian kutip. Lalu apa fungsi Quran yang katanya sempurna? Nah, ini dari Botak, keren komentarnya. Ya, komentar yang berikut dari Heris. Ya, diskusikan saja. Kalau cuman komenan nggak akan ketemu, hasilnya saling menyalahkan. Kalau nggak bisa ketemu atau pendapatnya berbeda, ya biasa saja, nggak apa-apa toh. Semua iman terdahulu juga nggak sama kok, tapi kan nggak bertengkar. Mantap komentar dari Mas Heri. Ya, komentar yang berikut ini dari Ahmad Basari. Mestinya MUI yang dilaporin aja. Terkadang ada ustadz yang menyesatkan MUI, tidak ada suaranya. Bahkan ada ustadz yang menghamili santri cewek juga nggak ada suaranya. Begitu ada yang berkata kebenaran, main lapor, menghujat, sesat. Lo yang ngaku MUI, lo sadar ya, jangan membodohi umat ya. Nah teman-teman, ini dari Ahmad Basari. Ya, komentar yang berikut dari user. Kerennya kitab suci Alkitab, terlihat cerdas ya apologet-apologet Kristen. Sampai disinggung tentang kata tafsiran itu salah. Keren sih, terlihat jelas umat Kristen lebih pintar, keren. Bangga menjadi pengikut Kristus. Kasihan umat Islam, hati mereka selalu dipenuhi rasa benci dan syirik terhadap agama di luar mereka. Mungkin karena ajaran mereka seperti itu. Ada yang bisa jelasin dari umat Islam? Nah teman-teman, ini komentar dari user.
Ya teman-teman, sampai di sini saja ya saya baca komentar-komentarnya. Dan bagaimana tanggapan teman-teman semua setelah melihat tayangan ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan berkomentarlah dengan bijak, dengan mengedukasi, jangan mengolok satu sama lain, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, bukan saling menghina. Ya, sampai di sini saja video ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Shalom.